Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jermi Alpianti, beserta dua rekan saya yang terdiri dari Epitania dan Siti Nuryamah, dari kelompok C04, mata kuliah Biokimia Farmasi, akan mempresentasikan mengenai enzim dan kinetika enzim. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Epitania. Pembahasan yang pertama yaitu enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, metabolisme akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi atau aktivasi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Tanpa adanya enzim dalam tubuh, reaksi metabolisme dalam tubuh akan berlangsung sangat lama. Selanjutnya ada struktur enzim. Struktur enzim terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada apoenzim yang tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungan. Yang kedua ada gugus protestik. Gugus protestik gugus yang tidak aktif. Selain itu, gugus protestik juga dapat berupa bahan organik dan bukan protein. Cara kerja enzim. Secara sederhana, enzim bekerja seperti kunci dan gembok. Pasalnya, dalam materi enzim terdapat tempat yang aktif atau active site, yang mana substrat tertentu dapat bergabung ke dalamnya dan bekerja secara spesifik. Selanjutnya, yang kedua akan dijelaskan oleh Siti Nuryamah. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim terbagi menjadi 4 faktor. Pertama adalah suhu. Kondisi suhu yang tinggi membuat kecepatan molekul substrat meningkat, sehingga pada saat bertumbukan dengan enzim, energi molekul akan berkurang. Faktor kedua adalah pH. Enzim akan berubah bentuknya dan menyebabkan denaturasi enzim bila kondisi asam dan basa di sekitar molekul berubah. Pada dasarnya, setiap enzim memiliki pH optimum. Faktor yang ketiga adalah aktivator dan inhibitor. Dengan adanya molekul aktivator, kerja enzim akan jauh lebih mudah. Sedangkan inhibitor adalah molekul yang menghambat ikatan enzim dan substratnya. Faktor yang terakhir adalah konsentrasi enzim dan substrat. Besaran konsentrasi enzim dan substrat mempengaruhi kecepatan reaksi. Semakin besar konsentrasi enzim, maka semakin cepat pula reaksi yang berlangsung. Pembahasan yang kedua mengenai kinetika enzim. Kinetika enzim adalah studi mengenai reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim. Dalam kinetika enzim, laju reaksi diukur dengan pengaruh berbagai kondisi reaksi diteliti lebih mendalam. Mempelajari suatu kinetika enzim dengan cara ini dapat mengungkapkan mekanisme katalitik pada enzim ini, perannya dalam metabolisme, bagaimana aktivitasnya dikendalikan, serta bagaimana suatu obat atau suatu agonis mampu menghambat kerja enzim. Mengapa perlu mempelajari kinetika enzim? Yaitu karena dapat memberikan pengertian tentang peranan enzim di bawah kondisi yang terdapat di dalam sel dan tanggapan atau respon enzim terhadap perubahan dari konsentrasi metabolit, dan dapat membantu untuk memperlihatkan bagaimana aktivitas dapat dikendalikan, di mana mungkin memberikan hal-hal yang berharga terhadap mekanisme pengaturan di bawah kondisi fisiologis. Selanjutnya, cara memperoleh data kinetika enzim. Yang pertama, sediaan enzim tidak mengandung suatu senyawa yang dapat mengganggu penentuan. Yang kedua, enzim harus stabil. Dan yang terakhir, substrat, puper, dan lain sebagainya mungkin harus mempunyai kemurnian yang tinggi. Yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Berdasarkan pada parameter kinetika enzim, terbagi menjadi 3 nilai. Yang pertama, karakterisasi spesifitas enzim terhadap substrat tertentu. Yang kedua, menentukan antara mekanisme steady state untuk kesetimbangan. Yang ketiga, memperlihatkan peranan enzim di dalam metabolisme. Pada persamaan Michaelis-Menten ini, yaitu laju awal reaksi enzim dapat ditentukan dengan menghubungkan laju reaksi atau laju pembentukan produk terhadap konsentrasi substrat. Pada diagram garis ini dapat diartikan yaitu semakin tinggi konsentrasi substrat reaksi enzim, maka semakin cepat sampai mencapai kecepatan tetapnya. Inhibitor pada enzim terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan ikatan enzim dan berdasarkan sifat kinetikanya. Yang pertama, berdasarkan ikatan enzim. Pada inhibitor reversible adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan 2 arah dan bersifat tidak stabil. Jadi, ketika inhibitor mengikat sisi aktif enzim, maka inhibitor ini dapat dipisahkan lagi dari ikatannya. Dan pada inhibitor irreversible, yaitu inhibitor yang reaksi kimianya berjalan satu arah, di mana setelah inhibitor mengikat enzim, inhibitor tidak dapat dipisahkan dan bersifat stabil. Yang kedua, berdasarkan sifat kinetikanya. Pada inhibitor kompetitif, yaitu molekul penghambat yang bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif pada enzim. Dan pada inhibitor non-kompetitif, yaitu penghambat yang dapat berikatan dengan enzim maupun dengan kompleks enzim substrat. Jadi berdasarkan kesimpulan yang dapat kami ambil, yaitu enzim adalah senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dalam hal ini, kita dapat mengungkapkan struktur yang terdapat pada enzim, mengetahui cara kerja enzim, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kinetika enzim adalah studi mengenai reaksi kimia yang dikatalis oleh enzim. Pada kinetika enzim, kita dapat mempelajari mengenai bagaimana cara memperoleh data kinetika enzim, serta mempelajari inhibitor berdasarkan ikatan enzim dan sifat kinetika tersebut. Sebelum presentasi ini ditutup, saya akan membacakan pantun. Kota bersih ujung Padang. Terima kasih ya sayang. Sekian presentasi dari kami mengenai materi enzim dan kinetika enzim. Semoga dapat menambah pengetahuan pada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.